Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Aziz. Kali ini kita akan membahas safety case kecelakaan kapal MV Milano Bridge di Pelabuhan Busan, Korea Selatan yang terjadi di bulan April tahun 2020. Sebelum kita mulai analisisnya, baiknya kita lihat secara detail bagaimana video safety case kecelakaan MV Milano Bridge di Pelabuhan Busan, Korea Selatan. Grabe, lakas. Dari hasil video yang kita lihat bersama-sama di awal bahwa accident sequence atau urutan terjadinya kecelakaan adalah sebagai berikut. Hazard yang teridentifikasi yaitu bukan kapal dengan dermaga. Cost yang teridentifikasi di awal seperti yang saya sebutkan di awal adalah draft kapal atau syarat kapal yang tidak cukup, sehingga ada bagian sistem propulsi dan juga sistem kemudi kapal yang tidak bekerja secara optimal. Akibatnya apa? Pertama, propeller tidak tercelup dengan sempurna. Yang kedua, rudder tidak tercelup dengan sempurna. Dan yang ketiga, maneuverability atau kemampuan manuver kapal terganggu. Sehingga terjadi loss event. Loss eventnya apa? Kapal menabrak dermaga dan gantry crane pelabuhan. Kedua, kapal menabrak kapal yang sedang sandar yang ada di depannya. Loss event terjadi, impact akibat yang ditimbulkan, pertama ada korban luka dari operator crane yang ada di atas. Yang kedua, adanya kerugian akibat kerusakan dermaga dan kapal. Yang ketiga, terlambatnya operasional pelabuhan. Selanjutnya, kami lakukan analisis dengan metode fault tree analysis yang kami gunakan untuk mencari sebab daripada kecelakaan kapal MV Busan. Kita tahu bahwa kapal melaju dengan kecepatan yang tidak biasa pada saat sandar, yaitu kecepatan yang terlalu tinggi. Sebab dari kecepatan yang terlalu tinggi ada tiga kemungkinan. Pertama, karena pilot tidak cermat dalam melakukan olah gerak. Yang kedua, tak tidak mampu menahan kapal. Dan yang ketiga, tidak ada asistensi harbor tak. Untuk kemungkinan yang pertama, ada dua sebab yang memungkinkan. Pertama, pilot tidak mengetahui karakteristik kapal atau tidak diinformasikannya kondisi, draft, dan muatan kapal. Untuk kemungkinan yang pertama, tidak mengetahui karakteristik kapal, kemungkinannya ada dua lagi. Jam terbang pilot tidak memenuhi dan pilot pertama kali olah gerak kapal tersebut. Untuk kemungkinan yang kedua, ada dua kemungkinan juga. Pertama, kapten tidak ada di anjungan. Yang kedua, SOP untuk serah terima kapal tidak dijalankan. Untuk kemungkinan kecepatan terlalu tinggi, yang kedua, tak tidak mampu menahan kapal, ada dua kemungkinannya. Pertama, sistem manuver kapal terganggu. Nah, sistem manuver kapal terganggu ini disebabkan karena dua hal. Bisa jadi propeller dan ruddernya tidak tercelup, atau gangguan sistem steering gear. Nah, kemungkinan yang lain adalah power tug kurang besar atau cuaca dalam kondisi badai. Kenapa kok tidak ada asistensi tug? Bisa jadi nahkoda tidak memahami alur pelabuhan. Atau yang kedua, memang kapal tidak wajib diasistensi. Nah, kondisi kapal tidak wajib diasistensi itu ada dua kemungkinan. Pertama, karena ukuran atau GT kapal yang lebih kecil dari yang disyaratkan.
Atau yang kedua, tidak ada fasilitas stuck di pelabuhan. Nah, untuk kemungkinan tidak ada fasilitas stuck di pelabuhan jelas bukan, karena pada faktanya ada tak di pelabuhan dan kapal pada saat terjadi tubrukan memang sudah diasistensi oleh tak. Lalu selanjutnya, setelah kita mencari kemungkinan-kemungkinan sebab menggunakan analisis fault tree analysis, kita melakukan analisis bowtie untuk melakukan identifikasi kira-kira ancaman yang ada pada saat itu apa, lalu dampak yang ditimbulkan apa, serta barrier yang sudah ada, entah itu preventif atau mitigative barrier, itu apa. Seperti itu. Nah, dari analisis ini kita dapatkan bahwa ada 4 ancaman atau 4 sebab terjadinya kecelakaan. Pertama, bisa jadi sistem manuver mengalami kegagalan. Yang kedua, emergency stop mesin gagal bekerja. Yang ketiga, cuaca dalam kondisi badai. Yang keempat, sistem propulsi tidak optimal. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, sistem manuver mengalami kegagalan, preventive barrier yang sudah disediakan adalah pertama, memastikan draft kapal cukup. Yang kedua, drill emergency steering system dilaksanakan. Yang ketiga, perawatan rutin steering system juga dijalankan. Untuk kemungkinan yang kedua, sebabnya adalah emergency stop, itu sudah dilakukan preventive barrier. Pertama, drill emergency stop dilaksanakan. Yang kedua, perawatan rutin sistem emergency stop itu dilaksanakan. Dan seterusnya. Lalu, akibat yang ditimbulkan dari eksiden ini adalah pertama, adanya korban luka dan korban jiwa pada pihak kapal dan pelabuhan. Kedua, kerugian akibat kerusakan aset dermaga dan pelabuhan. Yang ketiga, kerugian akibat kerusakan pada aset kapal. Dan yang terakhir adalah terhambatnya operasional pelabuhan. Mitigative barrier yang disiapkan untuk keempat akibat ini adalah pertama, mengumumkan emergency di public addresser. Yang kedua, menyediakan shelter darurat apabila dimungkinkan ya. Lalu yang ketiga, mengasuransikan pelabuhan atas risiko kecelakaan tertabrak kapal. Yang keempat, mengasuransikan kapal atas risiko tabrakan. Dan yang terakhir adalah menyusun recovery operasional pelabuhan setelah kecelakaan. Oke, selanjutnya, tindakan preventif yang sudah ada pada saat kejadian. Jadi sudah ada SOP dan tindakan preventif lain yang disediakan melalui regulasi. Contoh tindakan preventif tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mengecek kondisi sistem kemudi utama dan kemudi darurat secara rutin. Yang kedua, melakukan drill emergency stop mesin utama dan drill sistem kemudi darurat secara rutin. Yang ketiga, perawatan rutin sistem propulsi sesuai regulasi. Dan yang keempat, wajib adanya asistensi takbut untuk ukuran kapal 14.000. Tindakan mitigasi yang sudah ada pada saat kejadian adalah pertama, mengumumkan kondisi emergensi melalui public addresser. Yang kedua, mengasuransikan kapal atas risiko kecelakaan tabrakan. Dan yang ketiga, mengasuransikan dermaga atas risiko tertabraknya oleh kapal. Untuk pengembangannya, dari hasil analisis fault tree analysis, didapatkan adanya kondisi draft kapal kurang dari desain. Jadi, balas kapal hanya diisi 10% dari kapasitas. Akibatnya, sistem propulsi dan kemudi tidak tercelup dengan sempurna dan tidak dapat bekerja secara optimal. Maka daripada itu, tambahan tindakan preventif yang bisa dilaksanakan adalah pertama, membuat risk assessment kegiatan sandar dengan potensi risiko akibat kapal kekurangan draft kapal. Kedua, membuat checklist kondisi kapal pada bagian draft, propeller, dan rudder sebelum kegiatan sandar. Dan yang ketiga, menilai ulang tingkat risiko setelah dilaksanakan checklist tersebut. Untuk tindakan mitigasi hasil pengembangan yang perlu ditambahkan adalah sebagai berikut. Pertama, bisa jadi membangun shelter perlindungan darurat untuk pekerja kren dan bongkar muat di sekitar dermaga. Yang kedua, menyusun SOP recovery operasional pelabuhan setelah kecelakaan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.